Peradaban Islam banyak menorehkan nama-nama besar, tidak hanya di kalangan pria, namun juga wanita. Seperti Fatimah binti Muhammad Al-Fihri, seorang wanita dengan visi yang luar biasa. Tatkala mendapatkan warisan yang besar dari ayah dan suaminya, ia pun memikirkan bagaimana mengabadikan kekayaannya tersebut. Dan ia tidak menemukan cara yang lebih baik selain mewujudkannya dalam bentuk wakaf. Akhirnya berdirilah Al-Qarawiyyin, universitas tertua di dunia yang masih berfungsi hingga saat ini. Tempat lahirnya banyak tokoh dan ilmuwan dengan karya yang luar biasa. Bagaimana kisahnya? Kita simak Ustadz Asep Sobari langsung dari Fes, Maroko. Itu tahun di mana seorang wanita biasa, artinya bukan keluarga kerajaan, bukan pejabat tinggi, bukan bangsawan. Bahkan ada yang menyebutkan, yang kurang lebih disepakati bahwa ayahnya dan keluarganya adalah pedagang dari Kairouan, berasal dari Kairouan. Ada yang versi menyatakan selain itu ayahnya juga dikenal sebagai seorang alim, artinya bukan orang biasa dalam arti awam gitu ya. Tapi juga tidak disebut sebagai ulama besar, enggak, biasa saja intinya. Bernama Fatimah binti Muhammad Al-Fihri. Fatimah binti Muhammad Al-Fihri dan saudara perempuannya Maryam itu kehilangan sang ayah. Bahkan disebutkan kalau Fatimah Al-Fihri juga kehilangan suami gitu ya, artinya meninggal, dan mereka meninggalkan warisan atau kekayaan yang cukup besar. Apa yang dipikirkan oleh seorang Fatimah Al-Fihri dan juga saudara perempuannya Maryam, lebih kurang kalau kita fahami, kalau kita baca, yang dipikirkan wanita mulia ini adalah bagaimana mengabadikan kekayaan melimpah yang diterima sebagai warisan dari orang tuanya. Ini awalnya. Dasar pemikirannya bagaimana mengabadikan kekayaan, gitu ya. Jadi istilahnya ini kurang lebih ya, gitu, menggugurkan ungkapan harta tidak dibawa mati. Tapi kalau Fatimah Al-Fihri itu bagaimana harta ini dibawa mati, gitu. Nah, tentu saja bukan dengan latar belakang pemikiran yang umum di kita bahwa harta tidak dibawa mati itu gitu. Jadi bagaimana mengabadikan harta warisan yang dia miliki dari orang tuanya itu dan juga suaminya, dan bagaimana mengabadikan dirinya gitu. Islam sangat memahami di satu sisi manusia itu bagaimanapun secara fitrah ingin bisa memiliki kekayaan banyak dan selama mungkin. Isu abadi gitu ya, isu keabadian itu isu sangat lama dalam kehidupan manusia. Karena masalah keabadian itulah manusia melalui kekuasaan ingin memiliki legasi yang membawa namanya selama mungkin gitu. Selama mungkin. Itu adalah fitrah manusia gitu loh. Bagaimana mencapai atau meraih pencapaian-pencapaian besar yang mengabadikan atau memberikan reputasi namanya yang begitu besar, harum, dan dikenang sepanjang masa. Nah, Islam memberikan cara yang sangat elegan dan sangat egaliter. Artinya Anda tidak harus menjadi penguasa besar gitu ya, seperti Firaun untuk diabadikan namanya. Dalam arti negatif tentu saja. Tapi ya di negara sebelah ada yang pengen gitu kayak gitu, niru-niru. Dalam Islam ada cara. Anda tidak harus menjadi seorang penguasa besar, Anda tidak harus menjadi orang yang paling berpengaruh gitu ya. Dalam arti pengaruh popularitas gitu ya. Sampai-sampai Fatimah Al-Fihri kalau tidak tercatat dalam sejarah dan kemudian terabadikan melalui Qarawiyyin, siapa yang akan mengenang namanya? Nggak akan ada.
nggak akan ada. Tapi nama Fatimah Al-Fihri tidak pernah bisa dilepaskan dalam catatan sejarah dari Qarawiyyin dan Fas. Bahkan kota Fes yang begitu gede dan terdiri dari 2 udwah gitu ya, itu sampai lebih dikenalnya dengan Qarawiyyin. Seakan-akan kalau orang berbicara Qarawiyyin itu ya sudah, nama ini sudah meliputi Fes gitu ya. Lebih besar, menutupi Fes itu sendiri. Ya. Maka Sayyidah, wanita yang luar biasa ini, Fatimah binti Muhammad, menemukan jalannya. Dia kemudian merenovasi dan mengembangkan Masjid Qarawiyyin yang sudah ada sebelumnya. Tentu saja Masjid Syurafa itu masjid utama di Fes, di Udwah Qarawiyyin ya. Pasti itu masjid utama gitu. Sampai selama itu. Dan Masjid Qarawiyyin menjadi masjid kedua tentu saja. Gitu ya. Nah, Fatimah Al-Fihri tentu tidak berpikir apa yang dilakukannya ini akan bahkan menutup masjid gitu ya. Dalam arti menutup di sini mengalahkan gitu ya. Popularitas masjid yang dibangun oleh pendiri Fes itu sendiri, Masjid Syurafa gitu ya. Tidak terbayang, dan saya rasa bukan itu tujuannya. Karena kan tidak mungkin seorang rakyat biasa istilahnya ingin merenovasi masjid pemerintah Istiqlal gitu loh. Kan nggak kebayang. Maka yang direnovasi adalah Masjid Qarawiyyin dan dikembangkan. Nah, ini yang penting caranya, bagaimana mengembangkannya itu untuk menambah bangunannya, lahannya, dan sebagainya. Fatimah Al-Fihri membeli lahan, kebun di Fes ini, dan juga membeli gitu ya, sekian toko lah kalau kita di pasar yang ada di sekeliling Masjid Qarawiyyin gitu ya. Semua itu kemudian diwakafkan gitu ya, diwakafkan. Dari kebun itu diambil kemudian otomatis juga dipilih karena memang yang paling cocok tanahnya untuk membuat bangunan, untuk bahan bangunan gitu ya. Artinya batanya dan seterusnya. Jadi selama masih bisa diambil dari tanah itu, dari kebunnya itu, maka tidak diambil dari tanah lain. Dan kan kita tahu bahan-bahan keramik yang ada di Fes ini itu kan sangat khas dan tidak terdapat di kota-kota lain gitu ya. Artinya susah dicari kota lain. Jadi memang bahan bangunannya bagus sekali ini di Fes tanahnya. Nah, dari situlah kemudian dimulai pembangunan dalam arti perluasan, renovasi dan perluasan Masjid Qarawiyyin. Dan itu berjalan beberapa tahun dan disebutkan dalam satu versi sejarah bahwa Fatimah Al-Fihri berpuasa selama pembangunan masjidnya itu. Jadi benar-benar dari awal niat betul gitu ya. Niat betul. Jauh dari kata mubahat, jauh dari kata dia ingin menonjolkan diri, kemudian untuk katakanlah membangun kebanggaan yang akan disebut-sebut semua. Jauh dari kata itu. Dengan kesederhanaannya sebagai seorang biasa, punya kekayaan gitu ya. Kemudian kekayaannya betul-betul ingin dilepas gitu ya. Dalam arti diabadikan dengan cara dilepaskan, dan itulah wakaf gitu ya. Dan kemudian dimulailah pembangunan itu. Semuanya bisa dikatakan pada awal pembangunan itu total dari biaya yang dikeluarkan atau wakaf yang dikeluarkan oleh Fatimah Al-Fihri. Begitu masjid itu selesai, gitu ya. Maka Fatimah Al-Fihri tadi menjadikan kebun, lahan, terutama ya kebun-kebun dengan di sini kan zaitun dan macam-macam gitu ya. Kemudian toko-tokonya itu sebagai modal operasional masjid. Tentu awalnya sederhana. Operasional masjid itu apa? Gitu. Penggantian kalau kita itu karpet gitu ya. Nah, itu kan karpet juga tidak murah kan sebenarnya. Penggantian karpet, kemudian juga hariannya untuk lampu gitu ya. Lampu. Kemudian tentu untuk operasional lainnya, dan barangkali ya tentu saja dengan dikembangkan seperti itu, maka pengajian di Masjid Qarawiyyin itu berkembang. Dan sebagian di awal operasionalnya itu juga didapatkan dari hasil wakaf dari Fatimah Al-Fihri. Itu awalnya. Nah, dalam perkembangannya kemudian Fatimah Al-Fihri meninggal nggak lama setelah itu. Subhanallah ya. Artinya Fatimah Al-Fihri tidak melihat pertumbuhan Masjid Qarawiyyin kemudian menjadi seperti apa gitu. Dan itu barangkali cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keikhlasan sang pendiri gitu ya, atau bukan pendiri ya, pengembang tadi itu. Sehingga hatinya terjaga, luar biasa itu. Ketika Allah menjaga seseorang gitu ya dengan cara seperti itu. Karena saya baca tentang Fatimah Al-Fihri tidak ada negatifnya, artinya tidak ada versi negatif tentang
Fatimah Al-Fihri. Dikenal wanita soleha, orang biasa gitu ya. Dan kemudian tadi ingin mengabadikan kekayaannya, gitu. Dan ingin mengabadikan dirinya dalam arti dengan amal solehnya, maksudnya kan begitu. Jadi mengabadikan diri itu dengan amal soleh gitu. Kalau Firaun kan mengabadikan diri dengan amal jahat, gitu. Nah, dari situlah gitu ya. Maka kemudian Fatimah Al-Fihri dengan apa yang dilakukannya menginspirasi yang lain-lain. Jadi karena kegiatan di Masjid Qarawiyyin itu semakin baik gitu ya, semakin berkembang, maka yang lain tertarik untuk terus kemudian menggelontorkan wakaf-wakafnya, gitu, wakaf-wakafnya. Saya tidak persis ingat apakah ditulis di buku Dr. Abdul Hadi At-Tazi, tampaknya di sana, gitu, yang saya udah baca lama sekali, gitu, bahwa wakaf-wakaf Qarawiyyin itu, Masjid Qarawiyyin itu dalam perkembangannya, kemudian gitu ya, itu sampai pada tahap suatu ketika terjadi kebakaran di Masjid Qarawiyyin gitu ya. Dan yang begitu parah itu kebakaran itu membakar dokumen-dokumen wakaf gitu loh, Masjid Qarawiyyin. Maka apa yang dilakukan pemerintah? Meminta penduduk Qarawiyyin gitu ya, ataupun Fes secara umum ya, kota tuanya gitu, untuk menyerahkan salinan atau ya katakanlah kalau kita fotokopi sertifikat wakaf atau sertifikat rumah atau apalah gitu istilahnya, tanda kepemilikan rumahnya masing-masing gitu ya. Dan kemudian mudah saja, di luar yang dimiliki atau hak milik sertifikat pribadi, tanah dan sebagainya milik pribadi itu adalah wakaf untuk Qarawiyyin. Jadi bisa dibayangkan entah sepertiga, entah separuh gitu, properti dan lain sebagainya yang ada di Fes dan terutama pasar yang di dalamnya itu adalah wakaf untuk Qarawiyyin, gitu ya. Kan kalau sepertiga Tanah Abang itu wakaf kan lumayan juga hasilnya, terutama di puncak kejayaannya. Sekarang katanya udah mulai redup, gitu ya. Kurang lebih begitu kan, gitu kan. Atau kalau sekarang perkantoran lah, gitu di SCBD gitu, itu sepertiganya adalah wakaf, gitu. Kan asik gitu kan, kebayang. Nah, jadi seperti itu. Ibnu Khaldun memberikan catatan yang menarik. Ibnu Khaldun itu tahun akhir 700-an ya, di Bani Marin, Ibnu Khaldun. Dan Ibnu Khaldun itu salah satu guru besar di Qarawiyyin. Gitu, jangan salah, Ibnu Khaldun. Itu salah satu katakanlah karirnya gitu ya. Itu adalah dosen atau guru besar di Qarawiyyin. Memberikan catatan menarik dalam bukunya Al-Ibar gitu ya. Bahwa apa yang dilakukan Fatimah Al-Fihri itu menginspirasi sekian generasi berikutnya. Baik itu orang-orang kaya biasa, ataupun pejabat tinggi, bahkan sampai sultan-sultan, itu terdorong untuk mengembangkan Qarawiyyin dengan wakaf-wakafnya. Makanya jangan heran kalau tadi sampai seperti yang disampaikan dalam catatan Abdul Hadi At-Tazi. Jadi wakaf untuk Qarawiyyin itu bisa meliputi sepertiga dari properti yang ada di Fes ini, gitu. Itu nggak kebayang gitu. Nah, di tahun 300-an atau 100 tahun setelah Qarawiyyin, Masjid Qarawiyyin itu berdiri, penguasa waktu itu Maghrawa, dari suku Maghrawa, gitu ya, Al-Maghrawi, itu kelanjutan dari Adarisah, gitu. Itu kemudian memutuskan untuk memindahkan pusat Fes, gitu ya, dari Masjid Syurafa, karena faktor tentu saja tidak bisa dikembangkan karena sudah mentok kanan kirinya gitu ya, ke Masjid Qarawiyyin. Sehingga mulai saat itu abad ke-4 Hijriah, Masjid Qarawiyyin menjadi masjid agungnya Fes gitu ya, terutama di Odwat Qarawiyyin dan Fes secara keseluruhan. Jadi itu buah dari kesahajaan dan ketulusan dari seorang Fatimah Al-Fihri. Jadi masjid yang tadinya masjid kecil, kemudian dia perluas, gitu ya, dan kemudian mengundang banyak ulama, gitu ya, untuk mengajar karena tentu saja ada tempat yang luas dan fasilitas, gitu. Akhirnya bahkan menjadi masjid agung, dalam arti masjid paling utama di Fes ini, gitu ya. Dan itu menggantikan bahkan masjid yang didirikan oleh pendiri Fes itu sendiri, Masjid Syurafa. Dan itu dari abad ke-4 Hijriah. Jadi dari sejak itu bahkan sampai hari ini tentu saja untuk di kawasan ini
sudah 1000 tahun. Sudah 1000 tahun lebih. Fatimah Al-Fihri hampir tidak dikenal gitu ya, oleh khalayak umum kecuali dalam catatan-catatan sejarah gitu ya. Tapi amalnya itulah yang mengabadikan Fatimah Al-Fihri. Kalau bukan karena karya wakafnya, orang tidak akan pernah mengenal namanya Fatimah binti Muhammad Al-Fihri. Itu keajaiban kalau saya gitu ya. Dan itulah fasilitas yang diberikan Islam gitu ya, untuk menunjang gitu, hasrat manusia untuk abadi. Jadi untuk abadi itu nggak harus jadi korun gitu ya, nggak mesti dengan jalur korun gitu, yang kemudian tidak cukup untuk menjadi untuk memonopoli kekayaan, untuk menjadi bagian dari naga gitu loh. Nggak harus begitu mengabadikan diri itu, atau menjadi Firaun gitu loh, yang kemudian merasa semuanya dalam kendali dia sehingga dia berkata, ma'alimtu min ilahin ghairi, gitu lah. Aku tidak tahu ada Tuhan yang layak kalian sembah selain aku. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalian harus sujud di depanku. Apa-apaan itu semua? Itu kan maunya dia doang, di perasaan dia. Padahal enggak juga, kan gitu.